Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Syabun pemuda, nasya'a yang hidup tumbuh fi ibadatillah, dalam beribadah kepada Allah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidup tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Anak muda yang kagak laku ini, justru kok anak muda menyibukkan diri dengan ibadah. Kok anak muda yang model begitu itu lebih mulia dalam pandangan Allah daripada orang tua yang ahli ibadah. Orang tua ahli ibadah Allah cinta, tapi anak muda ahli ibadah Allah lebih cinta. Tapi seorang tua kalau ahli ibadah mana lagi dia? Kalau ada orang kaya yang dermawan Allah cinta, tapi jika ada orang yang miskin yang dermawan Allah lebih cinta. Kalau ada orang kaya yang sombong Allah benci, tapi ada orang miskin sombong Allah lebih benci lagi. Itu namanya kue cincin ganda studi, udah miskin gak tahu diri. Yang ketiga, warajulani tahabba billahi azza wa jalla, dan dua orang yang tahabbani, saling cinta mencintai karena Allah azza wa jalla. Dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Saya senang banget tadi, saya cinta banget tadi. Kenapa? Selalu mengingatkan saya kepada kebaikan, selalu mengajarin saya kepada ibadah, selalu mengingatkan saya kepada akhirat. Karena diri ini selalu butuh diingatkan tentang akhirat, karena urusan dunia begitu melalaikan. Maka saya selalu ingat akhirat, saya selalu ingat ibadah. Itu karena bergaul dengannya, saya cinta kepadanya. Itu tanpa disadari dia sudah terikat dengan jalinan saling cinta mencintai kata Allah. Rajulani tahabba billahi azza wa jalla, dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Yang keempat, warajulun da'athum rokatun datu jamalin faqala inni akhafullah. Yang keempat, orang yang dapat naungan aras Allah pada hari kiamat adalah warajulun, seseorang, da'athum rokatun datu jamalin, yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik, diajak oleh seorang perempuan yang cantik untuk melakukan perzinahan. Faqala, maka dia berkata, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah. Seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik untuk melakukan perzinahan, diajakin oleh perempuannya yang ngajakin, tapi dia berkata, ini akhafullah, enggak, saya takut sama Allah. Ada orang lagi yang begitu langkah. ini akhafullah. Kadang-kadang kita iman kuat, tapi imron gak kuat. Yang kelima, warajulun tasaddaqa
bersedekah dengan tangan kanannya lalu menyembunyikan dari tangan kirinya. Orang yang bersedekah yang penuh dengan keikhlasan. Kalau dia bersedekah di dalam hatinya dia berpikir hadihi ilallah la ilaika, ini adalah untuk Allah bukan untuk, sehingga dia tak pernah mikirin balasan dari orang yang dia berbuat baik kepadanya, karena apa yang dia berikan, apa yang dia lakukan tujuannya adalah untuk Allah. Lu udah kasih pada terima kasihnya lu gak ngarepin yang model begitu. Karena ketika dia memberi hadihi ilallah la ilaika, ini untuk Allah bukan untuk hatinya berkata seperti itu. Tetapi ketika dia menerima sesuatu, hatinya berkata hadihi minallah la minka, ini adalah datang dari Allah bukan dari. Sehingga ketika datang pemberian dari seseorang, dia tertanam di dalam hatinya, ini adalah pemberian dari Allah, bukan pemberian manusia. Ketika dia memberi kepada orang lain, dia berkata, ini aku berikan untuk Allah, bukan aku berikan untukmu. Tujuannya apa? Supaya kita yang pertama punya keikhlasan ketika memberi, tidak pernah mengharap-harap terima kasih atau balasan kebaikan dari orang yang kita berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, yaitu agar kita menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, wa rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masjid. Seseorang ta'allaqa yang terikat qalbuhu hatinya bil masjid kepada masjid. Wa rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masjid. Seseorang yang terikat hatinya dengan masjid. Jadi kalau kemana-mana yang ditanya masjid di mana ya? Kalau kemana-mana yang ditanya arah kiblat kemana ya? Terikat hatinya dengan masjid, masjid isya ke masjid, subuh ke masjid. Minimal ada satu waktu yang dekat masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Karena masjid yang kita istiqomah sholat berjamaah di dalamnya akan menjadi perahu yang menghantarkan kita berjembat di atas sirat, masuk kita ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pernah kita ceritakan bahwa banyak sekali sekelompok manusia di pinggiran sirat gak mau berjembat. Datang malaikat Jibril, jawizu ala sirat. Ngapain pada berdiri di sini? Ngapain pada diri di sini? Lintas di atas sirat, lintas di atas sirat. Maka semuanya menjawab, nakhafu jahannam. Kami takut tergelincir ke neraka jahannam. Kata malaikat Jibril, kaifa kuntum tamulluna fid dunya 'alal bahri. Dulu kalian berani banget melintasi samudra yang luas, lautan yang dalam. Kalian melintasi dengan penuh keyakinan. Mereka menjawab, kalau dalam kehidupan dunia kami melintasi lautan samudra yang luas menggunakan kapal, menggunakan perahu. Kata malaikat Jibril, kalau begitu panggil perahu-perahu kamu agar menghantarkan kamu berjembat di atas sirat masuk ke dalam surganya Allah. Mereka bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan perahu-perahu? Masa hidup bil hayati dunia allati kuntum tusalluna fiha. Masjid-masjid yang kamu istiqomah sholat berjamaah di dalamnya, panggil, maka dia akan datang saat ini
menjadi perahu yang mengantarkan menuju Badiatul Kiram. Dipanggil ke Masjid Al-Bunyan, ulul parah, datang menjadi perahu. Nanti tukang adatnya ada juga, bodoh banget. Tukang adatnya yang dalam kehidupan dunia akan memanggil satu persatu orang yang istiqomah sholat berjamaah di dalam. Dipanggil satu-satu, bulan, so, bulan,